Oke, jadi sini kita akan melakukan perhitungan simpang apil. Di sini sudah ada data survei dari arah Polda, Mapolri, Kuanino, dan Teguh. Itu arah lurus. Kemudian untuk belok kiri dan belok kanan. Kemudian juga ada jam puncak, kami mengambil di jam 4.15 sampai jam 7 dari keempat arahnya. Untuk KR itu kita ambil dari data survei. Data surveinya KR ini pada jam puncak. Untuk arah selanjutnya Polda, Mapolri, Kuanino, dan Santo Yosef. Nah, untuk KKB diambil dari data survei jam puncak juga kendaraan berat ini untuk empat arahnya. Kemudian SM sepeda motor diambil juga jam puncaknya ini untuk empat arahnya. Kemudian untuk terlindungnya itu kita menggunakan rumus IMP kali P sama dengan 1 dikali dengan jumlah kendaraan per jamnya. Untuk terlawannya kita menggunakan IMP 0 dikali dengan terlindung. Itu untuk KR. Berikut seterusnya untuk empat arahnya. Kemudian untuk kendaraan berat terlindungnya kita menggunakan IMP kali dengan jumlah kendaraan per jam untuk empat arahnya. Begitu seterusnya untuk KSM dan untuk KBM total semua kendaraan per jamnya ditambah dari KR, KB, dan KSM. Dan untuk terlindungnya juga ditambah dari terlindung KR, KB, dan KSM. Dan untuk terlawannya total harus ditambah hasilnya dari KR, KB, dan KSM. Dan untuk RBKI rasio belok kiri didapat dari IMP 0 dikali hasil dari terlawannya. Kemudian hasilnya ini total dari ini. Kemudian rasio belok kanan itu terlindung dari terlindung KBM dibagi dengan total didapat 0,5. Terus PB nya juga dapat 0,310. Berikut langkah yang sama untuk arah seterusnya. PB nya untuk arah Mapolri 2,729, untuk Kuanino 0,190, dan untuk Santo Yosef 1,356. Kemudian didapatkan ini didapat dari total terlindung dari arah Polda, ini Mapolri, Kuanino, dan Santo Yosef. Untuk lebar jalannya dapat dari perhitungan. Kemudian kalau lebar efektifnya didapat dari lebar dibagi dengan 2. Berikut untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk SKR atau S0 SKR per jam didapat dari lebar efektif dikali dengan per jamnya.
Berikut untuk seterusnya. Kemudian untuk waktu hilang total dan waktu siklus. Oke, untuk ini didapat dari hitung dari ini. Menurut SNI Dirjen Bina Marga tahun 2021. Ini perhitungannya dengan S. Ini perhitungannya dengan 1,5 dikali W S tambah 5 tambah semua fase. Maksudnya ini S untuk bola mau polik wanita dan Santiago. Kemudian untuk WHI-nya seperti ini, dapat dari S dikali dengan rumus di sini. Baik. Baik untuk berikut untuk yang arah seterusnya. Lalu kita akan menghitung rasio kebaran arus belok kanan. Seperti yang sudah hitung di sebelumnya. Ini sudah dihitung di sini, yang dimasukkan. Ada efektifnya terhitung di bawah. Dan ini untuk arus jenuhnya. Ini didapat dari nomor sekali dengan lebar efektif. Berikut untuk langkah selanjutnya untuk arah selanjutnya, dan F kemudian ini untuk hanya TPP dan P, ini 1 dikali dengan RBK kali dengan 2,26. Terus untuk arus jenuhnya itu arus jenuh dasar dikali dengan FUK dan FKS, FB, FP, FBK dan FBKI. Dan selanjutnya untuk di arus seterusnya. Dan untuk menghitung arus lalu lintas rasio arus seperti tadi, ini dibagi dengan SKR informasinya. Jadi untuk langkah seterusnya, rasio fase itu hasil pertambahan dari Z3 rasio arus dibagi kemudian ditambah jumlah rasio arus selanjutnya. Jadi untuk langkah seterusnya, nah, untuk HI waktu hijau itu dari MS di sini. Kemudian untuk kapasitasnya itu dikali arus jenuh dikali dengan waktu hijau dibagi dengan waktu siklus. Berikut untuk langkah sama untuk seterusnya. Terus pada kejenuhan DG itu lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Dan langkah yang sama untuk jumlah antri. Ini SKR-nya. Kemudian lalu waktu siklus dikali dengan
derajat kejenuhan SKI dikali dengan derajat kejenuhan dikurang 1 dipangkat 2 ditambah 8 dikali derajat kejenuhan dikurang 0,5 dibagi dengan waktu siklus. Aplikasinya dan angka sama untuk arah selanjutnya. Terus NKI2 itu sama tapi menggunakan rumus 3 sama NQ ini NQ1 ditambah dengan NQ2. Langkah yang sama untuk arah selanjutnya. Terus untuk panjang antrian itu NQ dikali 20 dibagi 6 meter efektif. Langkah yang sama untuk seterusnya. Untuk kendaraan berhenti itu NG dikali arus lalu lintas dibagi dengan waktu siklus dikali dengan 3.600. Jumlah kendaraan berhenti itu arus lalu lintas dikali dengan rasio dengan panjang antrian dengan kendaraan berhenti. Terus penundaan itu waktu siklus dikali 0,5 dikali dengan 1 dibagi kurang RH dipangkat 2 bagi 1 kurang RH kali derajat kejenuhan ditambah dengan NQ1 dikali 3.500 dibagi dengan waktu siklus. Langkah yang sama untuk langkah selanjutnya. Terus kalau tundaan rasio berhenti 1 kurang rasio berhenti dikali dengan PB di arah Polda, kemudian dikali dengan rasio kendaraan berhenti dikali dengan 4. Nah, yang sama untuk arah selanjutnya. Terus kalau tundaan rata-rata itu total dari tundaan lalu lintas rata-rata dengan geometri rata-rata. Dan tundaan total itu tundaan rata-rata dikali dengan arus lalu lintas. Kemudian didapatkan tundaan simpang rata-ratanya 98 detik SKR. Setelah perhitungan selesai, ini kapasitas simpang apel pada keempat jalurnya. Ini jumlah antrian maksimum akibat overloading. Dan ini adalah NKMS SMP-nya. Ini POT persen. Supaya teman-teman sudah lihat. Sekian dan terima kasih.